Selamat datang di Blendsu Tutorial. Yap, ini adalah part yang kelima atau video yang kelima. Dan di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis view yang ada di Blender. Kemudian bagaimana cara menambahkan objek di Blender. Ada juga bagaimana cara seleksi di Blender. Dan untuk teman-teman yang baru melihat video ini, saya harapkan kalian mengikuti terlebih dahulu video saya yang sebelumnya. Saya taruh di link di atas ini ya. Maksudnya agar kalian benar-benar bisa mengerti, benar-benar bisa mengikuti. Karena video yang saya buat ini saya buat runtut agar teman-teman belajarnya mudah dan gampang untuk mengerti. Dan juga saya harapkan buat teman-teman yang sudah melihat video saya yang sebelumnya, yang part 4, kalian benar-benar paham bagaimana pointer mouse saya itu klik kiri dan juga klik kanan, agar teman-teman tidak bingung melihat video saya yang baru ini, oke? Dan kalian juga bisa melihat video-video saya yang sebelumnya, mulai dari part 1, part 2, part 3, dan part 4, itu bisa lihat di link di kolom deskripsi di bawah ya. Saya letakkan linknya di situ. Oke, kembali ke pembahasan. Kita kali ini akan membahas jenis-jenis view di pandangan depan, pandangan belakang, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis seleksi yang ada di Blender, dan juga bagaimana cara menambahkan objek baru di 3D view kita. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Blender 3D. Oke, di dalam aplikasi 3 dimensi, terutama di sini adalah aplikasi Blender, pasti akan memiliki beberapa jenis view atau pandangan. Yang pertama adalah pandangan depan dan juga pandangan belakang. Kemudian ada view samping kiri dan juga samping kanan. Kemudian yang ketiga adalah pandangan atas dan juga pandangan bawah. Kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk mempermudah pengoperasian. Nah, kenapa ada fitur seperti ini? Karena 3 dimensi itu kita perlu melihat berbagai arah di objek 3D kita. Mulai dari depan, kemudian dari belakang, dari sisi kiri, dari sisi kanan, kemudian dari atas dan juga dari bawah. Agar semuanya terlihat dan kalian bisa benar-benar melihatnya dalam bentuk 3 dimensi. Caranya yaitu kita klik view yang ada di sini. Kemudian di sini memang ada banyak menu, tapi kita tidak perlu mempelajari keseluruhan. Kita cukup mempelajari yang sering digunakan. Yang pertama adalah pandangan depan atau front. Di sini ada numpad 1. Ini artinya adalah shortcutnya. Shortcutnya adalah 1. Jadi kita bisa menekan 1 atau bisa lewat sini. Front. Nah, dari mana kita bisa mengetahui ini front? Itu kita bisa melihat di bagian atas ini. Di bagian ini. Jadi ada front perspective. Nah, kemudian satu lagi yaitu pandangan samping kanan kita. Itu shortcutnya adalah 3. Di sini adalah right perspective. Kemudian jika ingin lewat sini, kita bisa klik view kemudian right. Dan di sini bertuliskan shortcutnya numpad 3. Lanjut yaitu bagian atas. Shortcutnya adalah 7. Di sini berganti menjadi top perspective. Ini adalah pandangan atas dari kubus ini ya. 7. Ini adalah pandangan atasnya. Bisa juga lewat sini view kemudian menekan ini top sampai 7. Oke, jadi bisa kalian hafalkan 1 untuk depan, kemudian 3 adalah samping kanan dan 7 adalah atas. Nah, bagaimana cara melihat pandangan yang berlawanan dari shortcut tadi? Jadi di sini saya ambil contoh adalah front. Bagaimana caranya melihat bagian belakang atau pandangan belakang? Yaitu front itu shortcutnya adalah 1, maka untuk melihat bagian belakang adalah Ctrl 1. Di sini dia berubah menjadi back perspective. Sama halnya juga dengan bagian kanan. Bagian kanan shortcutnya adalah 3. Untuk melihat bagian kiri, Ctrl 3. Dia berubah menjadi left perspective. Untuk bagian atas 7, kemudian untuk bagian bawah adalah Ctrl 7. Itu adalah shortcut yang paling sering digunakan. Ada 2 jenis view, yaitu perspektif dan juga ortografik. Sini saya contohkan. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama adalah perspektif, yang kedua adalah ortografik. Sekarang apa perbedaannya dari perspektif dan juga ortografik? Kita ambil dari pandangan depan, ini saya klik 1, kemudian di sini klik 1. Mungkin secara sekilas ini dia bentuknya adalah sama, kotak seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah berbeda. Kita bisa memunculkan rusuk-rusuk dari kubus ini dengan cara mengklik ini, kemudian wireframe. Sekarang akan terlihat gambar dari rusuk dari kubus ini. Sama juga dengan ini, kita klik ini, kemudian kita klik wireframe, dia akan muncul. Nah, sekarang kita bisa melihat perbedaannya. View perspektif itu adalah pandangan dari pandangan kita. Jadi perspektif kita. Di sini dia bisa dibilang tidak presisi karena dia sesuai pandangan kita. Jika saya tekan 1, ini tidak presisi. Jadi antara kiri dan kanannya
dia tidak sama. Nah, sedangkan di bagian ortografik itu dia posisinya benar-benar presisi atau kotak. Nah, selain fitur seperti itu, perbedaannya adalah ketika kita ingin mengeksplor sebuah objek, misalnya di sini saya zoom, di sini kita bisa benar-benar masuk ke dalam objek tersebut karena sesuai perspektif kita. Sedangkan di bagian ortografik kita tidak akan bisa masuk ke dalam karena dia berusaha membaca bagaimana simetrisnya objek ini. Dimulai dari sudut yang ini dia akan terus simetris. Jadi kita tidak bisa masuk, dan ketika kita bisa masuk ke dalam objek ini, maka bentuknya tentu saja tidak akan perspektif. Bagaimana cara mengaktifkan perspektif dan juga ortografik? Itu kita bisa menekan angka 5. Di sini saya ambil contoh dari pandangan depan. Nah, ini posisinya adalah perspektif. Sedangkan kita paling sering menggunakan yaitu ortografik. Berarti setelah angka 1 kita pencet 5. Secara otomatis dia akan berubah menjadi ortografik. Bisa juga kita lewat sini. Misal saya tekan 5 lagi, nah dia kembali ke perspektif. Bisa lewat view, kemudian view perspektif atau ortografik. Nah, bisa menekan angka 5. Nah, teman-teman juga bisa langsung melihat bagaimana perbedaannya. Di sini kalau dalam mode orto dia benar-benar presisi. Kemudian jika saya tekan 5 lagi, maka dia akan memang berbentuk kubus tapi tidak presisi. Nah, lanjut tool menu dan juga properties. Untuk properties kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Dengan menekan N maka akan muncul menu-menu seperti ini. Di sini ada transform lokasi, kemudian ada juga rotasi, ada juga skala, dan juga tool dengan menekan T. Kita bisa membuat ini full dengan menekan T, kemudian menekan N, maka view kita akan full seperti ini. Dan jika tekan T, maka akan ada menu lagi. Jadi sebenarnya ini sama dengan yang kita bahas kemarin, yaitu untuk skala adalah S, kemudian rotasi adalah R, menggeser adalah G atau grab. Nah, ini sama juga di bagian ini, di bagian transform dia ada translate. Ini untuk menggerakkan dia, memindahkan posisi, kemudian ada rotasi, rotate, dan juga ada scale atau skala. Kita lanjut lagi ke bagian seleksi. Jenis-jenis seleksi ada 3. Yang pertama adalah menseleksi secara manual, yaitu menggunakan klik kanan seperti di video sebelumnya. Semua objek yang ada di sini dengan mengklik kanan, bukan klik kiri. Kalau klik kiri kalian hanya memindahkan anchor point. Anchor point itu adalah ini. Jadi seperti gambar ini, kalau saya klik kiri maka dia akan berpindah. Jadi untuk menseleksi adalah klik kanan. Kemudian cara yang kedua adalah seleksi border select. Border select adalah kita membuat border untuk menseleksi objek-objek yang ada di sini. Ini dia menunya. Kalian masuk ke select, kemudian border select. Shortcutnya adalah B. Nah, di sini maka akan ada gambar seperti ini. Nah, cara menggunakannya adalah dari ujung sini kita klik kiri kemudian ditahan dan kita tarik garis seperti ini menuju ke bawah. Nah, ini secara otomatis tiga objek ini dia masuk ke dalam border ini, dan ketika kita lepas klik kiri kita maka ketiga-tiganya akan terseleksi. Cara yang kedua adalah circle select. Circle select adalah kita menseleksi dengan cara seperti ini. Kita bisa klik select kemudian circle select. Nah, akan ada lingkaran di monitor kita. Kemudian jika kita scroll ke depan maka lingkaran itu akan mengecil. Kemudian jika kita scroll ke belakang maka lingkarannya akan membesar. Nah, caranya ini seperti brush yang ada di Photoshop. Jadi kita cukup klik dan kita arahkan ke objek yang ingin diseleksi. Cukup itu saja. Jadi ada 3 jenis seleksi. Yang pertama klik kanan, kemudian border select atau B, kemudian ada juga circle select atau C. Lanjut lagi kita ke bagian, nah ini menambahkan objek. Bisa dengan cara seperti ini. Kita masuk ke add. Nah, kemudian ada banyak sekali objek mulai dari lampu, kamera, speaker, kemudian ada empty, lattice. Jadi kita tidak perlu membahas keseluruhan dulu. Yang paling sering digunakan adalah menambahkan objek 3D-nya. Nah, di sini kita coba klik dulu di bagian sini kira-kira seperti ini, anchor. Jadi anchor point ini adalah tempat di mana objek baru akan muncul. Jadi saya ambil contoh, saya coba klik di bagian sini. Kemudian kita masuk ke add dan di bagian mesh. Nah, ini dia akan muncul banyak sekali objek mulai dari plane, cube, circle. Nah, kita coba menambahkan angke yang ada di sini. Nah, secara otomatis di sini akan ada objek baru. Nah, objek baru ini dia muncul sesuai anchor point yang kita letakkan. Saya letakkan anchor point di sini, klik kiri. Kemudian saya masuk ke add, kemudian mesh, dan kita tambahkan silinder. Nah, otomatis silinder juga akan terletak di situ. Nah, shortcutnya apa? Add ini adalah shift dan juga A, maka akan muncul add. Di bagian mesh, kalian bisa menambahkan banyak objek yang ada di sini. Mulai dari cone. Nah, ini cone-nya. Oke, masuk ke dalam. Kemudian ada juga UV sphere. UV sphere adalah lingkaran atau bulatan bola. Ada juga torus. Jadi dia bulat seperti ini, seperti
bentuk cincin. Kita lanjut lagi, saya ambil contoh lagi selain mesh ya. Di sini dia ada misal lamp atau lampu. Nah, untuk lampu ini banyak jenisnya. Lamp kita tambahkan sun atau matahari. Nah, di sini dia akan bertambah satu objek lagi yaitu matahari. Kita lanjut lagi ke bagian viewport setting ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mereview terlebih dahulu sebelum kalian merender secara final. Jika kalian klik ini dan kalian pilih yang paling atas, rendered, nah dia akan merender dan secara otomatis hasil akhirnya nanti akan seperti ini kurang lebih. Dia akan berwarna putih, kemudian ada juga shadow yang sedikit gelap seperti ini. Kemudian jika kalian pilih material, nah dia akan seperti ini. Dan jika kalian pilih tekstur, dia akan seperti ini. Jadi karena dia belum mempunyai tekstur, maka dia secara default berwarna putih. Dan solid adalah defaultnya Blender. Dan juga wireframe. Nah, wireframe ini kita bisa melihat secara transparan atau melihat jaring-jaringnya dari objek ini. Nah, sedangkan yang terakhir adalah bounding box. Ya, ini untuk memperingan viewport kita ketika suatu saat kalian merasakan nge-lag, kalian bisa menggantikan bounding box. Tapi kekurangannya adalah di sini yang kalian lihat adalah objek-objek dalam bentuk kubus. Jadi tidak bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Kita kembalikan lagi ke solid. Lanjut lagi ke bagian layer. Nah, di sini ada layer. Tapi sebelum ke layer, kita coba ke sampingnya terlebih dahulu. Ini adalah yang kita bahas kemarin. Dimulai dari transform, grab ya untuk menggeser, kemudian rotasi, kemudian skala. Itu ini juga sangat sering digunakan. Kemudian lanjut lagi ke sampingnya, ini adalah layer. Jadi di sini ada kotak-kotak kecil, kita namakan sebagai layer. Atau cara mudahnya, kotak-kotak kecil ini adalah ruangan di mana untuk menyimpan objek-objek 3D yang ada sekarang ini. Jadi saat ini kita ada di ruangan nomor 1, ada di bagian ini. Ketika kita pindah ke bagian ruangan yang kedua, kalian bisa klik kiri, secara otomatis di sini kosong, jadi dia tidak ada apa-apa di ruangan kedua. Kita ambil contoh, coba kita tambahkan add mesh, kemudian kita berikan monkey di situ. Coba kita perbesar, tekan S. Nah, di sini ada monkey besar di ruangan kedua. Kita masuk ke ruangan 1 kembali lagi. Kita masuk ke layer 1. Nah, di layer 1 isinya adalah ini. Kemudian monkey yang ada di sini dia tidak akan terdeteksi di layer 1. Jadi ini adalah layer atau pemisah. Nah, kita bisa mengaktifkan kedua layer ini secara bersamaan. Bisa dengan cara menekan klik shift, ditahan, kemudian klik kiri layer yang ingin diaktifkan. Shift kemudian klik. Nah, di sini akan ada objek yang banyak termasuk monkey yang besar ini. Kemudian lanjut lagi ke bagian ini. Nah, di sini ada gambar seperti foto kamera dan juga film ya. Ini adalah untuk merender view yang ada di sini. Jadi ketika kita ingin coba merender ini, kita bisa klik ini. Nah, dia sudah berbentuk gambar. Tinggal kita klik save, kemudian save as image. Kita bisa memilih direktorinya, kemudian di save. Kemudian yang ini adalah save untuk video. Jadi semisal nanti kita sudah membuat sebuah animasi di sini, kita bisa mengklik ini, tetapi bukan render final. Ini hanya render view yang ada di sini saat ini. Karena render final itu letaknya ada di sini, render kemudian render image. Nah, dia akan membaca posisi kameranya. Jadi kamera di sini kan dia menghadap ke sana. Secara otomatis yang dirender adalah bagian itu. Untuk keluar dari renderan, kalian bisa klik escape, dia akan kembali seperti ini. Nah, itu tadi jenis-jenis dari view di aplikasi Blender, kemudian cara-cara menseleksi, kemudian ada juga cara menambahkan objek yang ada di Blender. Saya harapkan teman-teman paham, dan jika memang ada pertanyaan, teman-teman masih bingung tentang materi kali ini, kalian bisa menuliskan komentar di bawah. Dan juga di video ini ada beberapa shortcut baru, di mana saya akan meletakkan seperti biasa ada di sini. Kemudian silahkan pause video ini dan juga tulis ataupun screenshot shortcut yang sudah saya letakkan di sini dan hafalkan agar dimana kedepannya kalian benar-benar bisa lebih mudah dalam membuat animasi 3 dimensi. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Mari kita majukan industri animasi Indonesia.